Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ifrul Zuhri dengan NIM 2111010079. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan artikel dalam mata kuliah Islam Budaya Minangkabau yang berjudul Islam, Adat dan Modernitas. Baiklah, yang pertama adalah konflik Islam dan adat Minangkabau. Konflik merupakan permasalahan yang terjadi karena adanya perbedaan. Di sini konflik tersebut terjadi dalam budaya orang Minangkabau yang setiap masyarakatnya unik. Selain dikenal dengan kebiasaannya merantau, mereka juga berupaya untuk memadukan nilai-nilai adat, tradisi, nilai-nilai keagamaan, dan modernitas. Dalam budaya Minangkabau, sebuah keharusan kalau tidak ada konflik. Mereka tidak menghasilkan pemikiran yang cerdas dalam menghadapi kehidupan. Menurut Taufik Abdurrahman tahun 1966, bagi orang Minangkabau, konsep konflik ini tidak hanya dialami oleh anggota masyarakat, tetapi juga dijadikan peraturan dalam sistem sosialnya. Bahkan konflik dipandang sebagai suatu hal yang penting untuk mencapai persatuan dalam bermasyarakat. Lalu bagian selanjutnya, konflik Islam dengan adat. Konflik yang terjadi antara Islam dengan adat antara lain tentang adat matrilineal yang berimplikasi kepada yang pertama, perkawinan eksogami, yaitu kawin keluar suku, yang dianggap lebih mengutamakan adat daripada ketentuan syarak. Yang kedua, sistem redisensi marilokal, yaitu laki-laki Minangkabau yang sudah menikah tinggal di rumah keluarga besar istrinya. Orang Minangkabau menganut sistem ini, yang berarti bila seseorang telah menikah, maka ia akan tinggal di rumah istrinya dan statusnya di dalam rumah istrinya adalah orang Sumando. Yang ketiga, pembagian harta pusako yang berorientasi kepada perempuan sebagai penerima waris dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Harta pusako adalah harta yang diwarisi secara turun-temurun menurut garis keturunan. Lalu yang selanjutnya, konflik Islam dengan modernitas. Ajaran Islam sangat banyak memberikan dorongan untuk maju. Kemajuan materi akan terpacu oleh akhlak manusia yang mengenggam materi tersebut. Akhlak adalah lembaran yang mendekatkan makhluk dengan Khaliknya. Karena itu, melaksanakan suatu kenyataan bahwa makhluk mesti terikat dengan Khalik Sang Pencipta. Di zaman sekarang, konflik Islam dengan modernitas berjalan dengan cepat. Sebagaimana ciptaan Tuhan, kita boleh mengikuti perkembangan zaman, namun kita harus bertentangan dengan hukum Islam. Contoh konfliknya berawal dari dendam dan dengki terhadap seseorang. Karena zaman tambah berkembang dan cara balas dendam yang ampuh yaitu dengan cara yang baik. Lalu yang selanjutnya, konflik adat dan modernitas. Konflik adat dan modernitas berlangsung pada gerakan pembaharuan gelombang kedua pada awal abad ke-20. Modernisasi ini terkait dengan modernisasi pemikiran dan aksi keagamaan dan modernisasi adat Minangkabau. Konflik berlangsung antara kaum tua, yaitu kelompok tradisional, dan kaum muda, yaitu kelompok pembaharuan. Lalu yang bagian B, adat Minangkabau dan perubahan. Masyarakat Minangkabau menerima dan mengikuti segala perubahan yang terjadi dari masa-masa. Karena pendidikan yang semakin tinggi, taraf hidup yang meningkat, pola pandang masyarakat Minangkabau semakin terbuka terhadap masyarakat luar, baik dari bangsa sendiri maupun dari bangsa asing.
Menurut Muhammad Nasir, perjumpaan Islam dengan budaya Minangkabau dapat disamakan sebagai berikut. Yang pertama, Islam adat Minangkabau mampu berbaur menjadi identitas sosial, kultural, religius, sehingga melahirkan tradisi Islam Minangkabau atau tradisi Minangkabau yang Islami. Yang kedua, Islam dan adat tidak berbaur, tetapi juga tidak memicu pertentangan dan konflik. Lalu yang ketiga, Islam dan adat Minangkabau bertentangan, baik kemudian yang dimunculkan konflik ataupun tidak. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam artikel kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.